Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Qorisul Jinan. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah e-commerce tentang strategi penjualan keripik lumpia. Nah, langsung saja saya masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya, Indonesia dikenal memiliki beragam kuliner tradisional yang unik dan berpotensi besar jika dikembangkan secara komersial. Salah satu produk yang inovatif yang lahir dari makanan tradisional adalah keripik lumpia ini. Produk ini memanfaatkan kulit lumpia yang digulung dan digoreng hingga renyah, kemudian dibumbui dengan berbagai varian rasa. Dengan strategi pemasaran yang tepat, keripik lumpia dapat bersaing di pasar nasional maupun internasional. Yang pertama itu ada camilan lokal dengan potensi pasar tinggi. Yang kedua ada praktis, tahan lama dan inovatif. Yang ketiga diperlukan strategi penjualan yang meluluh. Rumusan masalahnya, untuk mencapai pemasaran yang sukses, penting untuk merumuskan masalah utama yang perlu dianalisis dan dipecahkan dalam strategi penjualan. Yang pertama, apa faktor keberhasilan penjualan keripik lumpia? Yang kedua, strategi pemasaran seperti apa yang efektif? Yang ketiga, bagaimana teknologi digital dapat dimanfaatkan? Yang keempat, hambatan apa yang umum dihadapi dan bagaimana solusinya? Nah, di sini ada tujuan manfaat. Tujuan dari strategi ini adalah untuk merancang pendekatan pemasaran yang efektif guna meningkatkan daya saing produk keripik lumpia. Tujuannya itu untuk menganalisis strategi pemasaran keripik lumpia, menjelaskan penggunaan media digital, memberikan solusi inovatif pemasaran. Dan di sini ada manfaatnya. Manfaatnya itu panduan praktis bagi pelaku UMKM, referensi bagi dunia akademik, dan meningkatkan daya saing produk lokal. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi produknya. Deskripsi produk dari kulit lumpia ini adalah makanan ringan berbasis kulit lumpia yang digoreng dan diberi bumbu khas. Nah, produk ini sangat digemari karena tekstur yang renyah dan rasa yang menggugah selera. Nah, bahan dasar dari keripik lumpia ini yaitu kulit lumpia. Produk yang saya jual ini tentang keripik lumpia ini. Keripik lumpia ini varian rasanya ada original, pedas, keju, barbecue, dan balado. Keripik lumpia ini daya simpannya juga sangat lama loh. Cocok untuk oleh-oleh dan untuk cemilan sehari-hari. Untuk harga sendiri itu sangat terjangkau dan sangat kompetitif. Kita masuk ke dalam pembahasan segmentasi dan target pasar. Dalam suatu proses penjualan, strategi pemasaran juga harus dimulai dengan memahami siapa yang menjadi target konsumen dari produk ini. Di sini saya sudah merincikan terkait segmentasi dan target pasar. Segmentasinya, keripik lumpia ini saya jual dari usia 15 tahun sampai dengan 45 tahun. Kriterianya seperti apa? Mulai dari pelajar, mahasiswa, karyawan, dan juga ibu rumah tangga. Terus juga orang-orang yang gaya hidupnya aktif dan menyukai cemilan praktis. Itu segmentasi dari sisi penjualan yang akan saya lakukan. Positioningnya apa? Produk lokal berkualitas, praktis, enak, dan kekinian. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan analisis SWOT. Dalam proses penjualan keripik lumpia juga, analisis SWOT juga dilakukan untuk memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis keripik lumpia. Strengths, produk keripik lumpia ini sangat unik, bahan murah, dan juga inovatif. Weakness, modal terbatas, skala produksi kecil. Opportunities, tren camilan lokal meningkat, dukungan UMKM. Threats, persaingan tinggi, perubahan selera konsumen. Itu dari analisis SWOT-nya ya. Sekarang kita lanjut ke strategi produk dan harga. Di sini saya dalam penentuan produk dan harga menjadi kunci utama dalam memenangkan hati konsumen. Apa aja sih strategi produk yang saya tawarkan kepada konsumen? Yaitu inovasi rasa yang sangat baru dan sangat enak sekali. Terus saya akan membuat juga kemasan-kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Nah, di sisi lain, sertifikasi halal dan izin edar juga sangat diperlukan dalam proses pemasaran yang akan dilakukan. Strategi harga kompetitif. Saya menjual keripik lumpia ini dari harga 7.000 hingga harga 50.000. Nah, saya juga memberikan diskon bundling bagi
pelanggan yang membeli banyak untuk mereka jual lagi. Dan juga yang terakhir ada harga reseller lebih murah. Next, di sini saya akan membahas tentang strategi promosi dan distribusinya. Strategi promosi dan distribusinya di sini, promosi dan distribusi menjadi jembatan antara produk dengan konsumen. Strategi ini harus menyasar kanal online dan offline. Nah, promosinya dalam proses penjualan keripik lumpia ini, saya akan membuat konten menarik di Instagram, TikTok, dan Facebook. Untuk sementara, toko produk yang saya buat ini belum memiliki akun Instagram. Nah, masih memasarkan melewat akun pribadi saya sendiri dan mention teman-teman saya yang memainkan TikTok ataupun Instagram gitu. Terus ada endorsement dari micro influencer, brosur, dan kita juga pernah mengikuti bazar UMKM yaitu di acara Unsara Expo 2024. Terus distribusinya seperti apa sih? Penjualan langsung dan pre-order, e-commerce, contohnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Reseller, toko oleh-oleh dan ojek online. GoFood dan GrabFood itu contohnya. Selanjutnya ada strategi marketing tambahan. Nah, di sini saya memasukkan strategi marketing tambahan dalam proses penjualan keripik lumpia. Apa aja strategi tambahannya? Yaitu pembuatan brand story yang kuat. Kita kenalkan dulu asal-usul produknya seperti apa. Terus email marketing untuk pelanggan loyal, giveaway dan kuis online, paket hampers edisi spesial, lebaran, Natal, ulang tahun, dan lain-lain. Testimoni pelanggan sebagai alat promosi. Nah, ini menjadi hal penting testimoni pelanggan ini. Kenapa? Karena pelanggan itu adalah orang yang bisa mengajak untuk kita bisa mendapatkan pelanggan baru, testimoni gitu kan. Kalau misalkan enak, ya pasti orang juga tertarik bahwa ada yang pernah mencoba keripik lumpia ini gitu. Itu testimoni pelanggan itu sangat penting bagi saya. Yaitu mungkin strategi marketing tambahan yang saya lakukan. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, strategi penjualan efektif harus mencakup aspek produk, harga, promosi, distribusi, dan inovasi. Keripik lumpia juga berpotensi besar jika dikembangkan dengan pendekatan yang tepat. Contohnya, produk inovatif dan digemari banyak kalangan. Yang kedua, pemasaran digital sangat berperan. Yang ketiga, penting menjaga kualitas dan berinovasi secara berkelanjutan. Sarannya, untuk meningkatkan efektivitas pemasaran keripik lumpia dibutuhkan perencanaan, evaluasi, dan adaptasi strategi secara berkala. Tingkatkan kemampuan digital marketing, kembangkan variasi produk, bangun kemitraan dengan toko dan komunitas lokal, optimalkan penggunaan media sosial dan marketplace. Mungkin itu saja presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, ada kesalahan yang saya lakukan dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.